Al-Quran dusturuna, jihad fisabilina, Allahu bayatuna. Lokasi sumur Abu Tolha, letaknya itu ada di pintu 22. Baik, pada sore hari ini mungkin di waktu yang tidak terlalu banyak ini ada beberapa hal yang mungkin akan atau ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka menjaga tubuh kita lebih baik lagi berkaitan dengan kesehatan, karena urusan kesehatan sebenarnya dalam Islam itu sangat diperhatikan. Kalau dari sholat kita yang ada ke sana, ya berarti ini ngadep ke Ka'bah, ke Mekah sana. Di Mekah dari sana, berarti Masjid Nabawi arah baliknya. Kita tarik garis lurus sampai ke Masjid Nabawi. Nabi SAW masuk dari sini dulu. Di sini ada perlu diketahui juga, sudah sampaikan bahwa Nabi SAW punya nasab, punya keturunan dari Madinah. Ini hari Jumat Nabi meninggalkan tempat ini, kemudian Nabi bergerak ke arah sana, ya, ke arah utara, yang kemudian karena dari sini bergeraknya sudah waktu duha, seperti sekarang waktu duha, maka ya nggak lama masuk waktu Jumat. Maka Nabi kurang lebih sekilo dari sini, Nabi berhenti di satu lembah, namanya Lembah Ronuna, dan kalau Bapak Ibu jalan sekilo ke arah sana akan ketemu masjid, namanya Masjid Jumat. Itu masjid dibangun sebagai monumen bahwa Nabi pertama kali sholat Jumat di tempat itu. Tempat ini namanya dikenal masjid sebenarnya, Masjid Bani Unaif, atau belakangan dikenal dengan Masjid Musabbih. Memang tempat ini boleh dibilang jarang atau hampir nggak pernah dikunjungi oleh jamaah Indonesia. Tapi tempat ini tempat yang punya sejarah yang luar biasa di zaman Nabi SAW. Ini disebut Masjid Bani Unaif karena ini dulu tempat tinggalnya masyarakat Bani Unaif. Ini kan dekat dengan Kuba, tadi kita lewati Kuba tadi. Ya, ini dengan suku yang di Kuba itu beda suku. Kalau di sana Bani Amr bin Auf, kalau ini Bani Unaif. Ini berbeda, tapi mereka kalau di dalam struktur masyarakat Arab itu mereka namanya hilf, mereka punya kerjasama yang baik mereka. Dan kenapa menjadi bersejarah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, makanya kenapa disebut juga ini Masjid Musabbih. Musabbih itu artinya pagi hari atau subuh, karena disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke sini, Nabi sholat subuhnya di sini. Jadi saya bilang Nabi nggak langsung ke sini karena di sini udah dihadang, maka Nabi masuk ke, ya kurang lebih ada pohon-pohon korma itu, masuk muter gitu, masuk lembah, turunnya di situ. Lalu gitu ya, pasukan pemanah di sini. Jadi kalau teman-teman yang biasa manah, antum bisa bayangkan. Ini tentu sudah lebih pendek dari aslinya ya, karena sudah 15 abad, pasti ada terjadi lebih pendek lah pasti. Nanti kan kalau dari sini, kalau memanah ke sana kan kebayang ya. Kekuatan panahnya para sahabat di sini. Nanti kalau kunjung rutin seperti mengunjungi sahabat-sahabatnya masih itu. Kecuali di kunjungan terakhir beliau sebelum meninggal, para sahabat mengatakan Nabi berkunjung dan Nabi berdiri sangat lama. Kemudian Nabi mengucap salam, kemudian kata Nabi, ini kunjunganku yang terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari itu masih Bani Ghifar di sini. Jadi kampungnya di sini, dan terkenal memang Bani Ghifar itu, kalau Bapak Ibu baca di sejarah, Bani Ghifar itu begal semua isinya. Begal semua. Preman. Termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu, termasuk salah satu orang yang sebelum Islam datang ya. Sebelum datang Islam mantan begal. Jadi subhanallah, tapi setelah Islam datang, yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, di antaranya min kibaris sahabah, orang-orang yang senior dalam hadis adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak Ibu, Duyufur Rahman yang saya muliakan, alhamdulillah ini kita sekarang sedang berada di Masjid Miqat atau Miqat Dzul Hulaifah. Ini adalah miqat terbaik ya, karena dari 5 tempat
ada tempat namanya Dzulhulaifah, yaitu ini Bir Ali, ada namanya Qarnul Manazil, ada namanya Al-Juhfah, ada namanya Yalamlam, ya, ada namanya Zatu Iraq. Jadi 5 tempat ini yang membentang sepanjang mengelilingi kota Mekah. Jadi siapapun yang masuk Mekah dari berbagai arah, dia harus lewat dari salah satu dari 5 tempat ini. Kalau orang Irak mau ke Mekah, maka dia harus lewat Zatu Iraq namanya. Kalau orang dari Najd, dari Riyadh, ada namanya Qarnul Manazil, ada Al-Juhfah, ada Yalamlam bagi orang Yaman yang datang ke Mekah. Nah, berhubung kita ke Madinah dulu, ketika kita akan masuk ke Mekah, maka miqat kita adalah miqatnya orang Madinah, yaitu Bir Ali atau Dzulhulaifah. Dan lagi-lagi saya sampaikan, ini adalah miqat yang paling afdal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini adalah titik di mana dilahirkannya manusia terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun Gajah, ketika terjadi peristiwa besar yang akan dari Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah pada saat itu.